Elkan Bagot terancam, diabaikan Sintayong dan dianggap beban Ipswich Town. Berikut ini fakta mengejutkannya. Asnawi Mangkualam dapat saingan sengit di Port FC. Rekrutan bek timnas Singapura bikin Liga Thailand makin panas. Harunya Sintayong namanya dilukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia, sejarah baru terukir. Erick Thohir bergerak cepat. Kevin Dick siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter bersorak. Laporan mengejutkan. Timnas Indonesia siap tantang raksasa Asia, pertahanan solid, lini serang butuh perbaikan. Resmi, Malik Rizaldi bergabung dengan Persebaya, rekrutan anyar yang siap gemparkan Liga 1. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Elkan Bagot terancam, diabaikan Sintayong dan dianggap beban Ipswich Town. Berikut ini fakta mengejutkannya. Kisah dramatis Elkan Bagot yang kini menjadi sorotan hangat media Inggris membawa kita ke dalam situasi yang menegangkan. Pemain sepak bola berbakat ini yang pernah menjadi harapan besar timnas Indonesia kini dinilai sebagai beban oleh klubnya, Ipswich Town. Pertanyaan yang menggantung di benak kita, apakah ini akhir dari karir gemilang Bagot? Dalam laporan yang penuh ketegangan, media Inggris mengungkapkan nasib suram yang mungkin menanti Elkan Bagot di Ipswich Town. Klub yang baru saja naik kasta ke Liga Inggris untuk musim depan kini dihadapkan pada tantangan berat, dan sayangnya Bagot tampaknya bukan bagian dari solusi mereka. Pemain yang akan berusia 22 tahun pada Oktober 2022 ini kini harus berjuang memperebutkan salah satu dari 25 slot berharga sebagai pemain senior untuk bisa tampil di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Regulasi Liga Inggris memang kejam bagi pemain yang usianya sudah melewati batas U21. Setiap klub hanya diizinkan mendaftarkan maksimal 25 pemain ke dalam skuad utama, sementara pemain di bawah 21 tahun bisa dimainkan kapan saja. Dengan demikian, Elkan Bagot yang sudah berusia 21 tahun harus berjuang keras untuk masuk dalam daftar tersebut, sebuah perjuangan yang tampaknya sulit menurut prediksi media Inggris. Lulusan akademi seperti Elkan Bagot, Chorien Daba, dan Idris El Mizouni berada dalam tahun terakhir kontrak mereka. Saya dapat melihat Bagot akan dipinjamkan lagi, tulis media Inggris dengan nada pesimis pada Senin. Prediksi yang menyayat hati ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa sektor bek tengah, posisi yang ditempati Bagot, sudah memiliki jumlah pemain yang mencukupi. Bahkan ada argumen bahwa sektor tersebut membutuhkan pemain dengan kualitas lebih baik. Dalam bayang-bayang prediksi suram ini, masa depan Elkan Bagot di Ipswich Town menjadi semakin tidak pasti. Akankah prediksi media Inggris ini menjadi kenyataan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, drama tidak berhenti di sini. Hubungan antara Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga sedang diterpa badai. Rumor tak sedap menyebutkan bahwa hubungan mereka memburuk, terutama setelah Bagot tidak dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam 2 laga penting terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal bulan ini. Ketegangan dan ketidakpastian ini membawa kita pada satu pertanyaan yang mencekam, apa yang sebenarnya terjadi dengan Elkan Bagot? Mampukah ia bangkit dari keterpurukan ini atau akankah ia tenggelam dalam pusaran konflik dan tekanan yang mengelilinginya? Hanya waktu yang bisa mengungkap akhir dari drama ini. Asnawi Mangkualam dapat saingan sengit di Port FC. Rekrutan bek timnas Singapura bikin Liga Thailand makin panas. Liga Thailand semakin memanas. Bek andalan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tak bisa bersantai lagi. Musim depan akan menjadi panggung kompetisi sengit di Port FC. Pasalnya, klub tersebut telah merekrut pemain belakang baru yang tak kalah hebat, Irfan Fandi, bek timnas Singapura. Berita mengejutkan ini diumumkan pada Senin melalui akun Instagram resmi.
Port FC mengumumkan telah merekrut Irfan Fandi untuk meningkatkan level permainan, tulis akun tersebut, membuat suasana semakin kompetitif. Dengan kehadiran Irfan Fandi, Port FC telah menggenapi kuota pemain Asia Tenggara mereka. Irfan Fandi secara resmi bergabung untuk bertarung di musim 2024 hingga 2025 sebagai pemain kuota ASEAN. Demikian pernyataan klub menggambarkan tekad mereka untuk memperkuat skuad. Irfan Fandi datang dengan status bebas transfer setelah masa kontraknya dengan BG Pathum United berakhir. Di BG Pathum United, Irfan meraih kesuksesan besar, membawa pulang 5 trofi bergengsi, 1 trofi Thai League 2 musim 2019, 1 trofi Thai Premier League musim 2020, 2 trofi Thailand Champions musim 2021 dan 2022, dan 1 trofi Thai League musim 2023. Pemain belakang berusia 26 tahun ini baru saja habis masa kontraknya dengan BG Pathum United sebelum mencapai kesepakatan untuk bertahan dengan Port FC sebagai klub kedua di Thailand. Lanjut pernyataan resmi dari Port FC. Dengan demikian, Irfan menjadi salah satu dari 2 pemain kuota ASEAN di tim, bergabung dengan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Hadirnya Irfan Fandi di Port FC membuat persaingan di dalam tim semakin ketat. Asnawi Mangkualam yang sudah bergabung dengan Port FC sejak pertengahan musim lalu, kini harus siap menghadapi tantangan baru. Sebelumnya, ia telah bersaing dengan bek utama Timnas Thailand, Subhanan Burerat. Kini dengan Irfan Fandi yang juga bisa bermain di posisi bek kanan, persaingan semakin sulit bagi Asnawi. Dengan 2 bek tangguh dari negara berbeda, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di Port FC? Apakah Asnawi Mangkualam bisa mempertahankan posisinya atau akan Irfan Fandi merebut tempat utama? Kompetisi internal ini tidak hanya membuat Port FC semakin kuat, tetapi juga menambah bumbu drama di Liga Thailand. Saksikan bagaimana rivalitas ini berkembang dan siapa yang akhirnya memenangkan hati pelatih dan para penggemar. Harunya Sintayong namanya dilukan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia, sejarah baru terukir. Kisah penuh haru dan semangat ini terungkap saat nama Sintayong dielu-elukan oleh puluhan ribu supporter Timnas Indonesia. Pelatih kebanggaan skuad Garuda ini tak dapat menyembunyikan rasa takjub dan terharunya setelah berhasil mengantarkan tim ke pencapaian bersejarah. Timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Kepastian ini datang setelah skuad Garuda berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024. Kemenangan ini juga memastikan tiket otomatis ke Piala Asia 2027, menambah kebanggaan dan haru bagi seluruh pendukung Timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, SUGBK dipenuhi oleh puluhan ribu supporter yang dengan penuh semangat memberikan dukungan tak henti-henti. Setelah pertandingan usai, suasana stadion semakin meriah ketika supporter bersama Sintayong dan para pemain merayakan keberhasilan ini dengan gegap gempita. Saya gembira bisa membuat sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi, ungkap Sintayong dengan penuh emosi. Saya sampai bergetar ketika lebih dari 80 ribu penonton yang memenuhi stadion berteriak Sintayong dan menyanyikan lagu tentang saya, tambahnya menggambarkan betapa dalam momen tersebut menyentuh hatinya. Dengan lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim elite Asia. Diprediksi masuk dalam pot 6, Timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan raksasa sepak bola Asia seperti Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Di antara 3 tim besar tersebut, Sintayong menyimpan harapan khusus. Ia sangat ingin Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan adalah pilihan yang paling aman dibandingkan dengan 2 raksasa Asia lainnya. Saya menginginkan itu. Salah satu dari 3 tim besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran akan jadi lawan kami. Di Korea juga ada pro dan kontra, tapi saya merasa akan lebih baik lawan mereka dibandingkan tim lain, tandasnya.
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan, namun semangat dan dukungan dari puluhan ribu supporter memberikan energi tambahan bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Mari kita saksikan bersama bagaimana kisah penuh haru dan semangat ini akan terus berkembang. Erick Thohir bergerak cepat. Kevin Dix siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter bersorak. Berita gembira dan penuh kegembiraan datang dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berusaha keras untuk memastikan Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Upaya ini diungkapkan langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam channel YouTube-nya Bung Ropan, Roni Pangemanan berbicara langsung dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan penambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak penting ini. Sebelumnya, timnas Indonesia telah sukses mendapatkan tiket untuk berlaga di ronde ketiga setelah menduduki peringkat kedua di klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, kehadiran pemain-pemain keturunan baru sangat diperlukan. Kevin Dix, yang sudah lama menjadi incaran pelatih Shin Tae-yong, kini menjadi prioritas utama. Awalnya, Kevin Dix berharap bisa dipanggil oleh Ronald Koeman untuk membela timnas Belanda di Piala Eropa 2024. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Kini PSSI sedang melakukan pendekatan serius agar Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa keluarga Kevin Dix telah membuka diri untuk memungkinkan sang pemain memperkuat timnas Indonesia. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya sudah membuka diri, ujarnya. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong dan seluruh pendukung timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada 12 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih, termasuk Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Calvin Verdonk. Selain itu, Maarten Paes, kiper FC Dallas yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sedang dalam proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Erick Thohir tidak berhenti di situ. Ia terus melobi dan berharap dapat mencapai kesepakatan yang baik agar Kevin Dix segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pak Erick Thohir sedang berusaha melobi ini. Semoga dalam beberapa kesempatan ke depan dia bisa mendapatkan hasil yang baik agar Kevin Dix bisa bergabung bersama timnas Indonesia, tutup Roni Pangemanan dengan optimis. Dengan semangat dan optimisme tinggi, seluruh pendukung timnas Indonesia menantikan kabar baik ini. Jika Kevin Dix benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan semakin kuat dan siap bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama perjuangan ini. Laporan mengejutkan. Timnas Indonesia siap tantang raksasa Asia, pertahanan solid, lini serang butuh perbaikan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski perjalanan mereka sejauh ini menjanjikan, masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi sebelum melawan tim-tim elit Asia. Dengan undian grup yang menempatkan mereka di pot terbawah, tim Merah Putih harus bersiap menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong kini memiliki waktu 3 bulan untuk mempersiapkan skuad sebelum pertandingan pertama pada 5 September mendatang. Inilah rapor lengkap timnas Indonesia sejauh ini. 1. Lini belakang membaik. Pertahanan timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan selama putaran kedua. Meski pada 2 laga awal gawang mereka kebobolan 6 gol, situasi berubah setelah pergantian tahun.
Masuknya pemain seperti Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Calvin Verdonk memperkuat barisan belakang. Dalam 4 pertandingan terakhir, pertahanan Indonesia hanya kebobolan 2 gol saat melawan Irak. Lebih mengesankan lagi, pemain belakang juga turut menyumbang 3 gol selama putaran kedua. Performa solid ini diharapkan terus berlanjut di putaran ketiga. 2. Lini tengah stabil. Lini tengah timnas Indonesia juga tampil semakin solid. Kehadiran Tom Haye memberikan dorongan besar membantu tim dalam mengatur serangan. Dengan tambahan pemain seperti Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, serta Nathan Chu Aon dan Justin Hubner yang dapat diandalkan, lini tengah Indonesia kini lebih stabil dan siap menghadapi lawan tangguh. 3. Lini depan masih jadi pekerjaan rumah. Meski ada banyak peningkatan, sektor depan timnas Indonesia masih membutuhkan perhatian. Selama putaran kedua, hanya 1 gol yang berasal dari penyerang tengah. Sebagian besar gol dicetak oleh penyerang sayap dengan Sadil Ramdhani, Ragnar Oratmangun, dan Egy Maulana Fikri masing-masing menyumbang 1 gol. Untuk putaran ketiga, Shin Tae-yong perlu mencari solusi baru di sektor penyerang tengah guna menghadapi pertahanan Kuatiem, tim besar Asia. Dengan segala persiapan ini, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk membuat kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertahanan yang kuat dan lini tengah yang solid menjadi modal penting, sementara peningkatan di lini depan akan menjadi kunci keberhasilan mereka. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat kepada skuad Garuda dalam perjuangan mereka di panggung Asia. Resmi, Malik Rizaldi bergabung dengan Persebaya, rekrutan anyar yang siap gemparkan Liga 1. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan kedatangan pemain lokal baru untuk menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2024 hingga 2025. Malik Rizaldi, mantan pemain Madura United, kini berseragam Persebaya dengan kontrak 2 musim ke depan. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi klub official Persebaya yang diikuti banyak penggemar setia. Malik Rizaldi, top scorer lokal Liga 1 musim ini, resmi berseragam Persebaya. Malik dikontrak Persebaya selama 2 musim ke depan, tulis akun tersebut, menggembirakan hati para penggemar bonek. Malik Rizaldi yang lahir pada 23 Oktober 1996 akan mengisi posisi lini tengah di Persebaya, klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya. Menurut akun resmi Persebaya, pemain yang baru saja dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan diplot oleh Coach Paul Munster untuk mengisi posisi winger. Berdasarkan catatan statistik dari Transfermarkt, Malik telah tampil dalam 33 pertandingan dengan total 2.168 menit bermain, mencetak 11 gol, dan memberikan 4 assist selama membela Madura United. Prestasinya ini menambah optimisme bagi Persebaya dalam menghadapi musim baru. Sebelum resmi bergabung dengan Persebaya, Malik Rizaldi juga mengucapkan salam perpisahan kepada manajemen dan supporter Madura United melalui akun Instagramnya Malik Rizaldi 77. Terima kasih untuk manajemen ini, jajaran pelatih, ofisial, dan seluruh keluarga besar Madura United FC, tulis Malik. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para supporter atas dukungan mereka. Sukses selalu untuk Madura United FC. Semua hal baik yang didapat di sini akan saya bawa dengan hati dimanapun kelak berada. Kehadiran Malik Rizaldi di Persebaya diharapkan bisa membawa angin segar dan meningkatkan performa tim di musim mendatang. Para penggemar pun tak sabar menyaksikan aksi pemain berbakat ini bersama Persebaya membawa semangat baru untuk meraih kemenangan di Liga 1 Indonesia. Justin Hubner blak-blakan, ini jawabannya saat dibanjiri komentar pedas netizen. Baik timnas Indonesia, Justin Hubner mengungkapkan kisah dramatis tentang bagaimana ia menghadapi komentar pedas dari netizen usai membela skuad Garuda. Dalam wawancara eksklusif di YouTube Prestige Productions, pemain asal Belanda ini berbagi pandangannya tentang serangan kritik yang sering ia terima. Tidak peduli komentar negatif, tegas Hubner yang kini bermain untuk Cerezo Osaka.
Sejujurnya Anda bisa mengatakan apa saja tentang saya tidak terlalu peduli, lanjutnya dengan nada tenang. Hubner mengaku cukup tangguh dalam membaca komentar-komentar netizen di media sosialnya. Saya merasa ketika Anda bermain untuk Indonesia, Anda memiliki banyak orang yang mencintai Anda, ujarnya. Namun banyak juga komentar negatifnya. Apalagi kalau melakukan kesalahan orang bisa jadi gila di Instagram, Twitter. Dengan sikap yang bijak, Hubner memilih untuk tersenyum ketika melihat tingkah laku para netizen. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tersenyum tentang hal itu komentar negatif, kata pemain berusia 20 tahun itu. Karena orang-orang ini belum pernah bermain sepak bola sebelumnya, mereka pikir mereka tahu segalanya dengan lebih baik. Meskipun sering diterpa kritik, Hubner mengaku sangat menikmati kebersamaan dengan timnas Indonesia. Menurutku itu luar biasa, kamu tahu, saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karier sepak bola saya sejauh ini, tuturnya dengan semangat. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa, tutupnya dengan penuh rasa syukur. Gol ajaib Tom Haaien. Media Belanda terpesona dengan aksi brilian untuk timnas Indonesia. Media Belanda Voetbalzone turut mengapresiasi penampilan gemilang Tom Haaien yang mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Gol tersebut dianggap sangat indah dan memukau para penggemar serta pengamat sepak bola. Tom Haaien, gelandang dari SC Heerenveen, mencetak gol luar biasa dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Gol tersebut tercipta lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-32 yang membuat Voetbalzone terkagum-kagum. Tom Haaien mencetak gol internasional pertama untuk kemenangan Indonesia, tulis Voetbalzone dalam tajuknya, dikutip pada Senin. Butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haaien membuka skor atas nama tim tuan rumah dengan gol indahnya. Kaki kanan memutuskan untuk melakukan ayunan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat usahanya berakhir di sudut kanan gawang, sambung artikel Voetbalzone. Berkat gol spektakuler tersebut, Tom berhasil membantu timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah kali pertama dalam sejarah skuad Garuda mampu mencapai babak tersebut, menandai pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Selain mengapresiasi gol Tom Haaien, Voetbalzone juga terpukau dengan debut Calvin Verdon. Penampilan menggebrak dari Jay Itzes, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangoen juga mendapatkan pujian dari media tersebut. Pada putaran ketiga, timnas Indonesia diprediksi akan berada di pot ke-6. Dalam fase ini sebanyak 18 tim akan dibagi menjadi 6 grup, bersaing memperebutkan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat di akhir klasemen akan bertanding lagi di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket sisa, sementara 2 tim terbawah akan tersingkir secara otomatis. Dengan performa gemilang seperti yang ditunjukkan Tom Haaien dan rekan-rekannya, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi tantangan besar di putaran ketiga. Para penggemar sepak bola di tanah air pun semakin antusias menyambut laga-laga mendatang, berharap timnas Indonesia bisa mencatatkan prestasi lebih tinggi lagi di kancah internasional. Misi besar PSSI. Upayakan oleh Romani untuk perkuat lini depan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI kini sedang mengupayakan agar oleh Romani bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mengungkapkan berita ini dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan. Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan langsung tentang kemungkinan oleh Romani bergabung dengan timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, oleh Romani masih berada dalam radar PSSI sebagai pemain keturunan yang diharapkan bisa membela tim nasional. Roni menjelaskan bahwa kehadiran oleh Romani sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia.
Hingga saat ini timnas belum memiliki striker dengan tipe nomor 9 dan Romani dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Meskipun ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, kedua pemain ini lebih cocok bermain di sektor sayap daripada sebagai penyerang murni. Masalah di lini depan timnas Indonesia sudah terlihat jelas dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun banyak peluang tercipta, lini depan gagal mencetak gol menunjukkan kebutuhan akan seorang striker murni. Saya tanyakan tentang Oleh Romani ke Pak Erick Thohir karena memang timnas Indonesia butuh striker murni. Tanpa striker murni tentu saja sulit dan itu menjadi permasalahan kita dalam pertandingan melawan Irak serta Filipina. Memang ada Rafael Struijk tapi dia bukan tipikal penyerang nomor 9, dia lebih ke flank. Lalu kita masih ada Malik Rizaldi dan Dimas Derajat tapi itu tidak cukup juga, ungkap Roni Pangemanan. Sebelumnya Oleh Romani pernah mengaku bahwa ia sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun striker berusia 23 tahun ini masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berharap bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Oleh Romani? Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, tambah Roni. Selain Oleh Romani, PSSI juga sedang mengupayakan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan untuk bergabung dengan skuad Garuda, terutama dengan beratnya tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 negara akan bersaing untuk mendapatkan 8 tambah 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia berusaha keras untuk memberikan kejutan demi meraih salah satu tiket tersebut. Dukungan penuh dan optimisme tinggi diharapkan dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di ajang bergengsi ini.